musap pipi saya kayak gini, dan saya ngelihat di tangan dia tuh ada lubang. Dan di situ saya tahu dia tuh Tuhan Yesus gitu. Keturunan papa tuh dari Arab, mama juga Arab campur Jawa. Dari keluarga mama juga kakek saya itu sampai saat ini mungkin pimpinan pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur gitu. Nah, pada saat itu saya itu tumbuh di lingkungan yang agamanya taat. Mau dari agama keluarga lingkungan papa maupun mama, dan lingkungan di rumah saya sendiri gitu. Nah, waktu SD saya itu pernah bermimpi saya itu berdiri di antara dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dan di belakangnya itu ada sesosok tinggi gitu. Seiring berjalannya waktu masuk SMP itu saya sempat di pesantren. Terus pada saat itu saya pernah mimpi kalau saya itu main lari-larian, terus saya berhenti di suatu bangunan tua kayak gereja tua, tapi saya ingin membuka pintunya, itu nggak bisa, kekunci terus saya membuka pintunya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya itu waktu kecil kurang dapat kasih sayang dari keluarga. Jadi saya mencari kasih sayang saya itu di pertemanan sampai di agama saya sendiri. Jadi akhirnya saya mempelajari agama saya lebih dalam lagi. Sampai waktu SMA itu saya menjadi salah satu ketua remaja masjid, terus ketua organisasi keagamaan. Tapi seiring berjalannya waktu, pada 2019 umur saya 18 tahun, saya kuliah di salah satu universitas di Tangerang. Dan pada saat itu saya ngerasain hampa banget. Karena apa? Karena jujur saya itu dari orang yang mungkin karena mencari kehausan akan kasih sayang ya. Jadi kayak saya sholat 5 waktu, sholat duha, sholat yang ibaratnya tuh sunnah-sunnahnya saya kerjain, puasa gitu-gitu, dan gak pernah lepas. Tapi seiring berjalannya waktu tuh saya tuh ngelakuinnya tuh kayak hanya praktikal doang gitu loh. Kayak ya udah, ketika saya ngelakuin ini hanya karena kebiasaan, kalau enggak karena saya takut kalau saya nggak ngelakuin ini saya bakal masuk neraka. Nah, seiring berjalannya waktu, literatur saya makin bertambah, saya membacanya makin banyak buku gitu. Akhirnya saya mulai cikal bakal saya mencari Tuhan. Saya mulai mengkritisi semua agama yang ada di Indonesia. Mau itu Hindu, Buddha, Konghucu, terus Kristen, Katolik maupun Protestan, sampai ke Muslim. Dan saya berawal dari Hindu, saya belajar, akhirnya hingga mengkerucut hingga Muslim dan kekristenan. Kekristenan itu mau Katolik ataupun Protestan ya. Saya serang dulu Alkitabnya, bahwa bagi kami Alkitab itu udah dirubah-rubah. Eksistensi ataupun kredibilitas dari Alkitab itu tuh udah nggak bisa dipegang lagi gitu, karena udah dirubah-rubah segala macam. Jadi ketika saya belajar sejarahnya, saya belajar awal mula ketemunya transkripnya, wah rupanya keaslian dari Alkitab itu terjaga gitu. Masih Alkitab yang dari perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani, itu tuh masih tersimpan dengan aman di Museum Alexandria. Bahkan transkrip Injil Yohanes itu bisa ditemukan sekitar 5.863 kopian transkripnya. Nah, dalam pengujian kredibilitas dari ilmu pengetahuan ya, semakin banyak kopian transkrip yang ditemukan itu semakin membuktikan kebenaran akan tulisan itu gitu. Terus kenapa Kristen ada Protestan dan Katolik, muncul tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin dan lain sebagainya. Saya mempelajari semua itu sampai saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga gitu. Dari situ akhirnya saya percaya bahwa kekristenan itu kebenaran itu 80%, 80 sampai 86% waktu itu. Nah, pada saat itu akhirnya saya mengkritisi agama saya sendiri itu Muslim. Saya berawal dari Al-Quran, karena semua ajaran agama itu berawal dari kitab sucinya. Jadi saya mulai mengkritisi, karena menurut kami, kepercayaan kami bahwa Al-Quran itu kejaga keasliannya dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, tapi pada saat itu ketika saya mempelajari sejarahnya, mempelajari penulisannya, bahwa kebenarannya itu tidak seperti itu gitu. Karena pada saat penulisannya itu juga udah ada campur tangan politik ya. Nah, terus pada saat penulisannya, sebelum penulisan pada saat khilafahnya Abu Bakar, itu banyak penghafal Al-Quran yang mati di perang Yamamah sama perang Badar. Otomatis pada saat penulisannya banyak beberapa bagian-bagian tertentu Al-Quran yang tidak tertuliskan gitu. Nah, pada saat penyebarannya juga pada zamannya khilafahnya Ali, bahwa ada 3 versi Al-Quran yang berbeda. Ada versinya khilafah yaitu Ali, yaitu 114 surah.
ada versinya Abdullah bin Mas'ud itu kalau nggak salah saya 111 surah, ada versinya Ubay bin Abbas itu 116 surah. Nah, sampai saat ini juga di bagian Afrika sana itu memakai versinya Ubay bin Abbas 116 surah. Sedangkan kita yang Asia itu pakai yang 114 surah. Jadi yang mana nih kredibel, yang mana nih yang benar gitu kan. Terus sering berjalannya waktu saya mempelajari tentang sejarahnya Muhammad, sejarahnya penyebaran Muslim seperti apa dan bagaimana. Di situ saya mulai ragu. Akhirnya saya percaya Muslim itu sekitar 50-60%. Nah, karena saya mentok mencari Tuhan melalui logika saya, melalui pemahaman saya, akhirnya saya mencoba mencari Tuhan melalui melalui perasaan saya, melalui rasa saya gitu. Saya coba sholat lagi, saya coba sholat 5 waktu, duha, sunnah, puasa gitu-gitu, sampai akhirnya saya pertama kali mencoba ke gereja 2019. Itu umur saya 18 tahun. Itu pertama kali saya mencoba buat ke gereja. Waktu saat saya masuk, saya merasa asing, merasa terintimidasi gitu loh, kayak aduh, apa saya dicek ya nanti KTP-nya, apa saya diusir ya gini-gini. Tapi ya udah, karena nggak tahu ya, kayak ada dorongan saya harus masuk nih, saya masuk gitu. Akhirnya waktu saat pertama kali ikut ibadah, saya tuh ngerasain sesuatu, tapi saya menolak buat ngerasain karena saya masih takut gitu. Takutnya dalam artian, oh nanti kalau saya udah murtad, saya nggak bisa dimaafin lagi gitu. Kalau di ajaran Muslim kan kayak gitu. Terus akhirnya minggu selanjutnya saya mencoba ke gereja lagi sama teman saya. Dan waktu itu saya kan nggak tahu ya, seumur hidup saya selama 18 tahun saya tuh nggak pernah denger yang namanya lagu penyembahan, lagu praise and worship, itu nggak pernah saya dengar sama sekali gitu. Tapi saya ingat banget waktu itu liriknya, I want to see Jesus face to face. Di situ tuh kira minggu selanjutnya hampir sebulan saya tuh ke gereja terus, dan akhirnya saya nangis. Saya nggak tahu apa yang saya nangisin, even saya nggak tahu lagu penyembahan tuh apa, saya nggak hafal gitu. Terus di situ saya udah mulai heran nih, loh saya kan Muslim ya, kenapa saya hampir sebulan ini ke gereja terus gitu. Kayak bener-bener kayak lupa gitu loh, kayak bener-bener ada yang ngedorong buat saya tuh pergi setiap minggunya, dan selalu excited, kayak haus banget gitu buat pergi gitu. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus, dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya, karena dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya, itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamu mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, anaknya di bangku saja ya bu, bebas tiket. Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada
Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu berjumlah belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini. Melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.